Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di Kubu tempat kita bercerita. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan serta kekuatan di dalam menjalani hari-hari ini ya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan sebuah kisah inspirasi tentang perjalanan seseorang dalam proses menuju kemandirian finansial. Kemandirian finansial atau keberhasilan mengelola keuangan merupakan salah satu proses dari pembentukan masa depan setiap individu. Proses ini termasuk dalam bagaimana kita menjaga konsistensi gaya hidup yang hemat dengan hidup sesuai kemampuan keuangan kita masing-masing. Baiklah teman-teman, langsung saja ke kisahnya. Selamat mendengarkan. Indah merupakan seorang wanita muda yang baru saja memulai karirnya sebagai seorang desainer grafis. Setelah mendapatkan pekerjaan pertamanya, Indah merasa sangat senang dan mulai menikmati gaji bulanan yang diterimanya. Namun, kebahagiaannya ini perlahan mulai terkikis oleh kebiasaannya yang boros. Indah sering menghabiskan uangnya untuk hal-hal yang tidak terlalu penting, seperti makan di restoran mahal, membeli pakaian baru setiap bulan, dan sering pergi liburan ke tempat-tempat yang sangat mahal. Lalu dalam beberapa bulan, Indah mulai menyadari bahwa uangnya cepat sekali habis dan ia tidak memiliki tabungan sama sekali. Hal ini pun membuatnya cemas, terutama ketika ada kebutuhan mendadak yang harus dia penuhi. Suatu hari, Indah bertemu dengan seorang teman lamanya bernama Ana. Lalu Ana memberikan nasihat berharga tentang pengelolaan keuangan. Ana pun mulai bercerita bagaimana ia berhasil mengelola keuangannya dengan bijak meskipun gajinya tidak sebesar Indah. Ana menjelaskan bahwa ia selalu menyisihkan 20% dari gajinya untuk ditabung dan hanya menggunakan sisanya untuk kebutuhan sehari-hari. Ana juga berbagi tips tentang membuat anggaran bulanan dan mencatat setiap pengeluaran. Terinspirasi oleh cerita Ana, Indah pun memutuskan untuk mengubah kebiasaannya. Ia mulai dengan membuat daftar prioritas keuangan dan menetapkan tujuan tabungannya. Setiap kali menerima gaji, Indah langsung menyisihkan sebagian untuk ditabung. Ia juga mulai memasak makanan sendiri di rumah, mengurangi frekuensi belanja pakaian, dan lebih selektif dalam memilih kegiatan liburan. Perubahan ini tentu tidak mudah bagi Indah, tetapi ia terus berkomitmen untuk mengelola keuangannya dengan lebih baik. Setelah beberapa bulan, Indah mulai melihat hasilnya. Tabungannya kini semakin bertambah dan ia merasa lebih tenang karena memiliki dana darurat. Selain itu, ia juga mulai berinvestasi di reksadana yang memberikan keuntungan tambahan bagi keuangannya. Dari kejadian itu, Indah belajar bahwa kemandirian finansial bukan hanya tentang berapa banyak yang kita hasilkan, tetapi juga bagaimana kita mengelola dan menggunakan uang tersebut dengan bijak. Kebiasaan boros bisa diubah dengan komitmen dan disiplin, serta dengan membuat keputusan keuangan yang lebih cerdas. Kisah Indah menjadi inspirasi bagi banyak orang untuk mulai mengelola keuangan mereka dengan lebih baik dan menyelamatkan kehidupan mereka dari keborosan. Belajar dari kisah Indah, tentu banyak meninggalkan pelajaran bagi kita semua mengenai pentingnya mengendalikan diri agar kehidupan yang kita jalani bahagia tanpa beban tambahan. Berbicara tentang mengendalikan keuangan, sudah seharusnya kita bisa menahan diri agar kita dapat menghindari dari kehidupan yang memaksakan diri untuk selalu terlihat ada dan ada. Padahal faktanya isi kantong kita tidak mendukung. Nah, gaya hidup inilah yang terkadang memaksa diri kita untuk berhutang demi memenuhi ego dan juga pencitraan di depan orang banyak di sosial media. Memang gak bisa kita pungkiri, pujian dan sanjungan dari orang lain kerap kali membuat kita menjadi lupa diri dan mengabaikan keadaan diri kita yang sebenarnya. Sehingga jalan keluar yang kita pilih
seringkali tidak melalui pemikiran yang panjang, salah satunya dengan cara berhutang. Berhutang memang cara praktis untuk memperoleh dana tambahan, namun perlu diingat bagaimana cara kita mengembalikannya. Jangan sampai proses mendapatkannya mudah, namun mengembalikannya sulit, sebagaimana yang sering terjadi pada saat ini, bukan? Untuk itu, hiduplah sewajarnya saja. Apa yang ada disyukuri tanpa harus memaksakan diri untuk bergaya hidup mewah. Bukankah hidup sederhana tak menurunkan harga diri seseorang? Dan justru dengan hidup sederhana, membuat kita semakin bijak mengelola keuangan secara mandiri tanpa harus mengorbankan orang lain. Orang lain juga kan berjuang untuk mengumpulkan uang mereka demi masa depannya. Sementara diri kita menghamburkan uang untuk gaya hidup konsumtif yang faedahnya hanya kesenangan belaka. Disinilah kita perlu mengembangkan kemampuan dalam mengelola keuangan. Untuk dapat mengembangkan kemampuan seperti ini, kita perlu memperhatikan gaya hidup sederhana sebagai kunci utamanya. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Jika teman-teman suka dengan video ini, kiranya sudi meninggalkan jejak dengan cara subscribe, like, dan komen sebagai bentuk dukungan buat channel ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.